Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir dalam majelis ilmu. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Sayati Rizky Nalia Pohan. Insya Allah pada pagi hari ini akan menjadi moderator pada kajian muslimah kita yang berjudul Perempuan dan Feminisme dalam Pandangan Islam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Alhamdulillah sudah meluangkan waktunya mau hadir dalam kajian dan majelis ilmu ini. Dan alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang luar biasa, Ustazah Sarah Mantovani SHMPT. Assalamualaikum Ustazah. Ya, suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar Ustazah. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum. Baik, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membuka kajian muslimah kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya penyampaian tilawah oleh Saudari Firhani. Kepada Ustaz Firhani, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saya mempunyai materi aja Mbak Dinda. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling mengikat, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan yang menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap kakak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Dinda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ukti Firhani. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu perkenalan terlebih dahulu, ta'aruf tentang komunitas teman tumbuh Bengkulu itu apa. Mungkin beberapa teman di sini masih ada yang belum tahu.
Jadi kita simak video berikut ini. Boleh silakan admin. Oke, baik. Terima kasih. Sekian ta'aruf dari Teman Tumbuh Bengkulu. Bagi teman-teman yang mungkin mau kenalan lebih lanjut soal Teman Tumbuh Bengkulu, boleh follow di Instagram kita @teman.tumbuhbengkulu ya. Jadi nanti boleh perkenalan lebih lanjutnya di sana untuk tahu program-program dari Teman Tumbuh Bengkulu. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu ta'aruf pemateri. Boleh tolong di-share CV pematerinya, admin? Baik, teman-teman semua, insya Allah kajian kita hari ini, kajian Muslimah ke-6 tentang perempuan dan feminisme dalam pandangan Islam, akan kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Sarah Mantovani, seorang penulis dan juga aktivis. Ustazah Sarah Mantovani ini lahir di Jakarta Selatan tanggal 25 September 1989. Selain menulis, juga hobi membaca, berdiskusi, rihlah sejarah, menonton film terutama anime, berkisah dan mengamati sekitar. Juga sejak Oktober 2017 sudah menetap dan menjadi warga di Yogyakarta. Jadi mungkin kalau mau ketemu, bisa ketemunya di Yogyakarta ya. Terus untuk kontak personnya ini mungkin teman-teman bisa simpan, boleh follow juga IG beliau di @sarah.mtv. Terus untuk organisasinya dari 2012 sampai sekarang merupakan peneliti dan CEO founder The Center for Gender Studies. Terus 2015 sampai 2017 merupakan admin dan sekretaris Yayasan Peduli Sahabat. 2017 sampai sekarang merupakan aktivis Yayasan Peduli Sahabat. 2018 sampai sekarang relawan di Rumah Dongeng Mentari. Terus juga tim medsos Ayla Care. Terus untuk karya tulis beliau bisa kita lihat bersama-sama di CV-nya, luar biasa, Masya Allah. Terus untuk riwayat pendidikan, beliau lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, penerima beasiswa Magister Pemikiran Islam, lulus Kamlot pada tahun 2015.
dengan jurnal pendidikannya Mendidik Tanpa Emansipasi, Refleksi Perjuangan Rahman El Yunusiah dalam Pendidikan, Jurnal Pendidikan UPI Bandung pada tahun 2014. Terus untuk riwayat pendidikan non-formal bisa kita lihat sama-sama pada tahun 2020 mengikuti workshop Pornografi Talk yang diadakan Rumah Keluarga Risman. Terus 2021 kuliah online pemikiran Islam yang diadakan IIIT. Terus 2020 kuliah online filsafat Islam yang diadakan oleh The Center for Gender Studies. Terus juga terdapat beberapa pelatihan-pelatihan lainnya ya. Boleh ke atas? Oke, scroll ke atas. Baik. Untuk riwayat pekerjaan sekarang, sejak 2015 sampai sekarang merupakan kontributor tetap majalah tablik milik Majelis Tablik PP Muhammadiyah, terus sempat menjadi guru TPA TK Pertiwi 40 Janten, sempat juga menjadi content writer freelance PT Garda Prima Teknologi, juga pernah menjadi reporter PT Arga Bangun Bangsa, terus scriptwriter freelance Mozaik Islam dan Umat. Trans TV juga pernah menjabat sebagai reporter freelance untuk majalah Suara Hidayatullah dan hidayatullah.com. Mungkin sekian dari ta'aruf singkatnya, nanti lebih lanjut mungkin bisa disampaikan oleh Ustazah Sarah Mantofani. Baik, untuk agenda kita berikutnya, tanpa perlu berlama-lama, kita masuk ke agenda intinya, yaitu penyampaian materi, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan diskusi yang akan disampaikan oleh Ustazah Sarah. Kepada Ustazah Sarah, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Suara terdengar jelas kan ya? Terdengar jelas, Ustazah. Ya, terdengar jelas. Baik. Saya boleh minta tolong ditampilkan slide itu? Ya. Ini sebelumnya saya mohon izin untuk menonaktifkan kamera ya. Nanti kalau situasinya sudah memungkinkan, itu nanti saya akan aktifkan lagi kameranya. Apa ya? Mohon izin. Ya. Jadi sementara ini saya pakai audio dulu. Audio. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan tahun yang dimulai jadi yang khusus yang saya yang pada mengizinkan pada ada asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik. Kita langsung aja ke slide berikutnya. Jadi hari ini kita akan mengupas tentang soal feminisme ya. Sampai sekarang itu gerakannya mereka begini. Jadi awal mula feminisme itu mereka belum menjadi sebuah gerakan, gitu ya. Oke, ya memang suaranya pelan agak. Ya baik. Jadi menurut Mariam Webster, feminisme ini merupakan sebuah teori ya, sebuah teori politik, ekonomi, dan kesetaraan sosial dari jenis kelamin, of the sexes ya. Of the sexes ini kan kalau dalam definisinya Barat itu kan jenis kelamin. Teman-teman, Mariam Webster ya kan kalau menurut Britannica itu feminisme itu sudah jadi belief gitu ya, sebuah paham. Karena dia kan ada ismenya, ism. Gitu ya. Jadi sebuah paham dalam bidang sosial, ekonomi dan ekonomi politik jenis kelamin gitu ya. Jadi the belief gitu ya, the belief atau ism kalau kita atau ism. Jadi posisinya itu sama dengan liberalisme, sekularisme, marxisme, sosialisme gitu ya. Jadi sama berhubung dengan paham-paham tersebut. Nah, kalau menurut saya itu paham yang berdasarkan dari wilayah dan variasi. Bukan feminisme. Kalau kita itu selalu mengkritik dan tidak suka ya, menunjukkan ketidaksukaan pada perempuan yang berada di wilayah domestik. Makanya kata kuncinya itu adalah women empowerment, women gitu ya, the power
Terus kemudian kata kuncinya mereka pakai gender equality, emancipation, women liberation, suffrage. Terus kalau di ya ini saya mohon maaf kalau misalnya putus-putus. Kalau misalnya dulu zamannya Indonesia itu pakai istilahnya Vrouwen emancipation atau emansipasi perempuan. Kalau di dalam bahasa Belanda itu kan perempuan itu kan Vrouwen ya, Vrouwen. Jadi Vrouwen emancipation ini adalah emansipasi perempuan. Jadi seperti itu. Kalau di Barat mereka pakai istilahnya women liberation atau women movement. Jadi mereka belum pakai kata atau istilahnya feminisme gitu. Jadi waktu itu mereka belum pakai feminisme nih, sekitar abad ke 18 ke bawah itu belum ada tuh kata feminisme, istilah feminisme. Lanjut ke slide berikutnya. Ini sejarahnya. Ya, jadi sekarang udah jelas belum ya suaranya? Udah jelas suaranya? Udah jelas, Ustazah. Jadi kan katanya putus-putus ya, atau agak pelan. Kalau sekarang sudah jelas kah? Iya, sudah lebih jelas, Ustazah. Sudah lebih jelas ya, alhamdulillah. Iya, baik. Ya, karena kondisinya lagi di luar. Nah, kalau sejarahnya sendiri, itu kan feminisme berasal dari penindasan Barat terhadap perempuan. Misalnya, gitu. Jadi, mereka itu, masyarakat Barat, itu memperlakukan perempuan itu dengan semena-mena gitu ya. Misalnya, perempuan tidak diberikan hak pendidikan, perempuan tidak mendapatkan hak ekonomi. Hak ekonomi ini misalnya, perempuan tidak diperbolehkan untuk mengelola atau mengatur keuangan atau hartanya sendiri gitu ya. Jadi semuanya itu mesti milik laki-laki gitu ya. Laki-laki ini ayah atau suaminya gitu. Jadi benar-benar tidak diperbolehkan, dilarang gitu ya. Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan mengelola hartanya sendiri. Terus kalau dalam Islam kan tidak begitu. Ini saya langsung aja ke dalam pandangan Islamnya ya. Kalau dalam pandangan Islam kan seorang gadis apabila dia punya harta sendiri gitu ya, maka ayahnya itu, orang tuanya itu harus minta izin kalau misalnya mau pakai uangnya gitu ya, atau hartanya, bisa mau pakai berapa persen dari gajinya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, terus kan kalau dalam Islam juga perempuan itu kan mendapatkan hak pendidikan. Jadi ketika pada saat itu masyarakat Barat, para perempuannya masih mengalami penindasan, diskriminasi, terus perlakuan-perlakuan zalim lainnya. Nah, kalau di peradaban Islam itu mereka sudah mendapatkan hak pendidikan. Jadi seperti itu. Mereka sudah mendapatkan hak pendidikan, terus kemudian mereka juga mendapatkan hak politik, hak ekonomi tadi juga ya, seperti yang sudah saya jelaskan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, nah ini makanya karena mereka punya riwayat atau sejarah, mereka ini maksudnya perempuan ya, perempuan di Barat, mereka punya riwayat atau sejarah ditindas, diperlakukan semena-mena oleh terutama gereja ya, waktu itu Katolik Roma khususnya, makanya mereka menjadi trauma pada agama gitu, menjadi trauma terhadap agama. Mereka bahkan Elizabeth Cady Stanton, salah satu tokoh feminis pada abad kalau nggak salah 19 ya, itu beliau mengatakan agama itu sebagai batu sandungan dari pergerakan perempuan gitu ya. Kalau nggak salah bahasa Inggris itu stumbling blocks apa ya, kalau nggak salah ini. Jadi Elizabeth Cady Stanton itu aja sampai bilang gitu. Jadi agama itu merupakan penghalang dari gerakan feminisme gitu ya. Nah, next.
Ini terjadi pada abad ke-15 Masehi sampai abad selanjutnya ya, abad ke-18 itu bahkan perempuan di Barat itu masih belum merdeka, gitu, masih belum mendapatkan hak-haknya. Nah, ini dua tokoh penting yang harus kita tahu, gitu ya, kalau misalnya kita mempelajari feminisme. Yang pertama itu adalah Mary Wollstonecraft, gitu. Jadi Mary Wollstonecraft ini pada tahun 1792 itu mempublikasikan karya pertamanya dan menjadi magnum opus ya, karya besar beliau. Itu judulnya Pemulihan Hak-Hak Perempuan, Vindication the Rights of the Woman. Jadi beliau ini mengkritik dan mengeluhkan perlakuan masyarakat Barat terhadap perempuan. Termasuk beliau juga mengkritik institusi pernikahan sebagai beliau bilang waktu itu prostitusi yang dilegalkan. Jadi sampai segitunya feminis. Mereka membenci institusi pernikahan juga, gitu ya. Tapi kalau dalam Islam kan tidak begitu. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Pernikahan itu kalau buat feminis itu adalah prostitusi yang dilegalkan. Ini ada di dalam bukunya Mary Wollstonecraft. Nanti kalau misalnya teman-teman beli, kalau nggak salah udah ada terjemahannya ya. Saya pernah waktu itu dicek sama teman itu, tapi saya baca yang versi Inggris tuh, itu sebagai bahan salah satu bahan tesis. Nah, kemudian pada tahun 1837 atau abad ke-19 ya, era sesudahnya Mary, ada seorang filsuf Prancis namanya Charles Fourier. Itu beliau menemukan term feminisme dan akhirnya sejak saat itu dipakai hingga sekarang. Jadi sebelum Charles Fourier itu menemukan istilah feminisme, jadi mereka itu para perempuan Barat menggunakan istilah woman liberation, woman movement gitu ya. Kalau sekarang kan dibilangnya woman empowerment gitu. Jadi feminisme waktu itu belum ada gitu sebelum si Charles Fourier ini menemukan. Jadi yang awalnya ditemukan oleh Mary Wollstonecraft, pergerakannya gitu ya, diinisiasi gitu ya, dan jadi bukunya ini jadi bestseller di mana-mana gitu si Mary Wollstonecraft ini. Makanya beliau juga disebut-sebut sebagai ibunya para feminis, mother of feminism, ibunya feminisme, dan menjadi penanda kelahiran awal feminisme aliran liberal. Jadi feminisme ini kan alirannya banyak sekali. Ada aliran Marxis, radikal, Marxis sosialis gitu ya, terus dan lain-lain. Bahkan sekarang ada aliran baru, feminisme Islam gitu ya. Saya nggak tahu itu bagaimana konsepnya, teorinya, tapi kalau dilihat teorinya itu masih sama gitu ya, masih membebek pada feminisme di Barat gitu. Terus next. Nah, ini ada dua jenis feminis kalau menurut saya yang saya temukan gitu ya di lapangan, dan ketika saya baca kisah-kisah mereka yang kenapa sih saya tuh selalu penasaran kenapa sih seorang perempuan itu mau menjadi feminis gitu ya. Kenapa mereka menjadi seorang feminis, kenapa mereka akhirnya misalnya dalam tanda kutip memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan perempuan gitu ya. Padahal kan untuk memperjuangkan perempuan itu tidak mesti menjadi feminis gitu. Nah, ini berdasarkan penyebab atas sesuatu yang melatar belakangi. Jadi ada dua feminis. Yang pertama feminis traumatis, yang kedua itu feminis ideologis. Nah, feminis traumatis ini seperti halnya yang dialami oleh para perempuan Eropa pada saat itu. Termasuk salah satunya adalah Mary Wollstonecraft. Jadi si Mary Wollstonecraft ini bukan hanya mengalami penindasan dari masyarakat Barat pada waktu itu, tapi juga mengalami penindasan dari ayahnya sendiri. Jadi dia dan ibunya itu merupakan korban KDRT ya. Jadi ayah itu tukang pukul. Gitu. Nih kalau baca kisahnya di Britannica teman-teman gitu ya. Makanya saya menelusuri nih kenapa si Mary Wollstonecraft ini akhirnya jadi seperti itu pemikirannya gitu. Oh, ternyata karena hal ini gitu ya. Jadi that case-nya sesuatu yang melatar belakangnya kan nggak mungkin dong
pemikiran seseorang itu muncul tiba-tiba gitu ya, tanpa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tanpa dipengaruhi oleh pola asuh orang tua gitu ya. Pasti semuanya saling berkaitan gitu ya, ada link gitu ya, ada terkoneksi gitu. Kalau bukan karena pola asuh ya lingkungan atau dua-duanya. Jadi makanya awalnya sebelum jadi feminis ideologis, si Mary ini mengalami pengalaman traumatis gitu. Bahkan dia juga dipermainkan oleh laki-laki gitu ya, oleh tiga laki-laki apa dua laki-laki saya lupa. Sampai waktu itu hampir pada waktu itu sempat hamil di luar nikah juga. Saya sampai segitunya ya menelusuri ya, karena saya penasaran dengan kisah hidupnya Mary ini gitu. Sampai hamil di luar nikah, terus kemudian akhirnya dia ditelantarkan sama lelaki yang menghamili dia gitu, ditinggalkan, terus kemudian dia akhirnya terakhir tuh menikah sama siapa saya lupa. Terus salah satu anaknya itu menjadi penulis novel Frankenstein. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Mary Shelley namanya. Kalau Frankenstein-nya mungkin pernah dengar ya. Nah, Mary Shelley ini itu anaknya si Mary Wollstonecraft gitu. Saya belum baca sih karyanya Mary Shelley, cuman waktu itu pernah nonton juga Frankenstein, tapi versi kartunya. Oh, ternyata itu tuh karyanya si Mary Shelley gitu. Ada ada biografinya juga, film biografi tentang si Mary Shelley. Saya juga belum nonton sih, tapi katanya jelek gitu. Terus yang kedua jelek ratingnya ya, maksudnya orang-orang Barat merating filmnya itu jelek. Saya dari lihat di IMDb kalau untuk film-film rating film itu. Terus kemudian akhirnya setelah menjadi feminis traumatis, dia bisa menjadi feminis ideologis kalau misalnya pengalaman traumanya itu tidak disembuhkan, gitu ya, tidak benar-benar disembuhkan secara utuh, gitu, luka batinnya. Gitu. Kalau misalnya luka batinnya disembuhkan, bagaimana, gitu ya? Insya Allah dia tidak akan menjadi feminis ideologis. Gitu. Jadi seperti itu, insya Allah. Atau bisa juga feminis ideologis ini tidak mesti mengalami pengalaman mengalami pengalaman traumatis. Kalau untuk kayak beda dengan feminis yang lain gitu ya. Nah, terus next. Nah, ini nilai-nilai feminisme. Jadi sebenarnya ada 3 gitu ya yang menjadi kuncinya. Dan yang paling penting ini adalah sekularisme, terus kemudian liberalisme, individualisme gitu. Jadi sekularisme ini kan yang pemisahan agama dari kehidupan. Jadi agama itu ya tidak boleh ikut campur dalam urusan publik seperti itu. Terus kemudian ada liberalisme juga. Jadi tidak heran kalau misalnya feminisme ini mendukung yang sekarang lagi booming juga itu seks konsensual ya, seks dengan persetujuan, konsensual seks, seperti itu. Nah, terus kemudian bentar, ini saya mau on kamera. Gimana ya? Nah, kemudian ada individualisme gitu. Jadi individualisme ini ya udah kayak misalnya contohnya tubuh saya ya hak saya gitu ya. Saya mau apain tubuh saya itu terserah saya gitu ya. Suka-suka saya gitu. Mau saya apain tubuh saya juga gitu ya. Jadi mereka tuh berani berstatement seperti demikian gitu ya. My body is my right, my body is my business gitu ya. Itu kan individualis sekali gitu ya. Jadi seakan-akan terkait dengan tubuh saya, orang lain tidak boleh ikut campur gitu. Siapapun tidak boleh ikut campur gitu dalam urusan tubuh saya. Nah, itu kan individualisme. Jadi seperti itu contohnya. Terus kemudian next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oh ya benar, stumbling block ya. Jadi agama dan atau Gigel ya, mereka menyebutnya Gigel dan gereja itu merupakan batu sandungan terbesar dalam pergerakan emansipasi perempuan seperti itu. Next.
Nah, mereka juga selalu pakai teori relasi kuasa nih. Jadi termasuk dalam hal yang sekarang kekerasan seksual itu mereka selalu pakai teori relasi kuasa. Saya juga bingung kenapa mereka pakai teori relasi kuasa ini gitu. Padahal si pemilik teorinya buta gender gitu kan ya, buta gender. Michelle Foucault gitu. Saya pernah baca papernya Angela King yang memang membedah pemikirannya Foucault gitu. Terus kemudian secara akhlak gitu ya, secara perilaku itu Michelle Foucault ini bermasalah. Jadi belum lama ini gitu ya, beberapa tahun yang lalu, 2000 berapa gitu, seorang sahabatnya profesor siapa saya lupa namanya, saya pernah baca beritanya, tapi itu pernah menyebut kalau si Michelle Foucault ini merupakan seorang pedofil. Nah, bagaimana bisa gitu ya seorang pedofil, tapi kok teorinya diadopsi untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual gitu. Sedangkan dia sendiri ya gitu, maksudnya dia sendiri melakukan kejahatan seksual gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau di Barat sekarang mereka sedang mengupayakan untuk legalisasi pedofil ya di Barat sekarang. Jadi apa ya, menuju ke arah sana, mudah-mudahan di Indonesia jangan ya, jadi seperti itu. Nah, next. Jadi intinya banyak masalah deh, gitu maksudnya si Michelle Foucault ini. Nah, terus cuman kan kalau feminis sendiri kan nggak mau tahu ya, mau dia perilakunya bermasalah, mau dia pelaku kejahatan seksual gitu, yang penting teorinya dipakai, teorinya bagus, udah gitu. Jadi seperti itu. Kayak apa ya? Mereka tuh kayak mungkin nggak akan terpengaruh gitu antara perilaku dengan teori yang dihasilkan si Michelle Foucault ini. Terus, nah ini tadi udah ya, banyak aliran-aliran feminisme sendiri. Terus saya dapat dari tesisnya salah satu feminis di Indonesia, feminis senior dari feminis liberal, dari Arifia. Terus next. Nah ini feminisme Indonesia makin kesini makin ekstrim gitu ya, makin radikal. Makin radikal itu gimana? Yang pertama mereka mendukung LGBT dengan alasan dengan alasan waktu itu interseksionalis istilahnya. Mereka alasannya di terus kemudian kan kita selalu mungkin udah pernah dengar ya gender equality, bukan pernah ya, sering dengar gender kesetaraan antara laki-laki dan kaum LGBTQ+ gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya mengamini kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sementara kita tidak mengamini kesetaraan dengan LGBTQ+, itu nggak bisa gitu. Menurut mereka nggak bisa. Jadi kita dipaksa harus menerima kesetaraan dengan LGBTQ+. Kayak misalnya kesetaraan mereka untuk menikah dengan sesama jenis, untuk punya anak atau keturunan, walaupun misalnya kaum LGBTQ+ surrogate mother gitu. Padahal nggak tahu mereka kalau melahirkan itu sakitnya luar biasa. Gitu. Tapi ada juga sih yang nggak sakit ya. Ini mudah-mudahan teman-teman nggak kayaknya kok serem yang melahirkan, nggak ya, jangan ya. Terus mereka juga kebebasan seksual ya. Nah ini kebebasan seksual tadi, jadi mereka yang berzina gitu ya, para pelaku zina, termasuk zina sama jenis itu dibiarkan aja gitu, maksudnya mereka nggak akan pernah bersuara kalau misalnya ada pelaku zina yang misalnya mau aborsi anak gitu ya, coba mana suaranya? Ketika kemarin itu heboh ya, ada pelaku aborsi yang menggugurkan 7 janinnya. Coba mana feminis mana yang bersuara? Padahal itu sudah membunuh loh, kategorinya sudah membunuh ya. Ini saya tidak bilang hanya perempuan ya, tapi juga laki-lakinya juga gitu ya. Intinya kan dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya feminis, mereka nggak akan bersuara kalau misalnya ada pelaku zina. Malah kemarin ya, ketika ada pelaku zina datang dari seorang selebritis gitu, mantan penyanyi
mantan penyanyi Indonesian Idol, saya nggak usah sebut namanya, mungkin teman-teman udah tahu ya, yang videonya sudah beredar di mana-mana itu. Nah, itu malah dibela oleh Komnas Perempuan, gitu kan. Dan akhirnya dia bebas, gitu. Dia cuman kayak dikenakan wajib lapor gitulah, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus, gitu ya. Asalkan pokoknya tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang, gitu ya. Bebas berpakaian terbuka gitu, dan lain-lain. Jadi aurat gue bukan urusan lu gitu ya. Kayak tadi my body is my business gitu. Tubuhku ini ya urusanku gitu. Kalian nggak usah ikut campur. Jadi seperti itu. Padahal konsepnya kalau misalnya kebebasan seksual seperti ini malah justru yang rugi adalah perempuan sendiri gitu. Kok bisa yang rugi perempuan sendiri? Loh iya, kayak misalnya sekarang udah banyak gitu ya, saya dengar cerita-cerita para perempuan yang suaminya itu ternyata baru diketahui suka sama jenis setelah menikah gitu ya, LGBT setelah menikah gitu. Nah itu kan apa yang rugi bukannya perempuan gitu kan ya, tapi feminis mana peduli gitu kan ya. Mereka nggak melarang perilaku tersebut, ya udah gitu. Dan akhirnya ada beberapa perempuan juga yang kena HIV/AIDS dari suaminya karena suaminya suka jajan gitu, suka jajan dengan sesama jenis ya. Alhamdulillah balik. Jadi kayak gitu. Terus next. Nah ini kata feminis. Nah ini kan mereka kalau misalnya ini menanggapi ada beberapa feminis yang mereka mengakui nggak mendukung LGBT gitu ya, LGBTQ+. Gitu. Saya feminis tapi saya nggak mendukung LGBTQ+ kok gitu ya. Nah ini ditanggapi oleh salah satu feminis gitu ya. Jadi bilangnya aku bosen sama cewek-cewek yang bilang aku feminis tapi nggak mendukung LGBTQ. Oh my god, apakah kamu mengira dengan ngomong begitu kamu mendukung kesetaraan? Nah, itu tadi ya, kesetaraan gender berarti kesetaraan antara laki-laki, perempuan, dan LGBTQ+. Bukan cuma antara laki-laki dan perempuan aja. Baca lagi ya apa itu feminisme. Lagian kenapa pula kamu harus repot-repot berkata demikian? Kalau haternya hater aja. Nggak ada yang masain kamu berpindah haluan. Jadi aneh kalau kamu bilang nggak mendukung. Apanya nggak didukung? Kamu nggak dukung orang berbagi kasih dan cinta, tapi mendukung orang untuk menebarkan kebencian. Aneh. Nah itu dibilang aneh ya, mereka sampai menjudge demikian. Jadi kalau feminisme nggak mendukung LGBTQ, mereka sebut aneh, gitu ya. Mereka sebut aneh, mereka sebut nggak menjunjung tinggi kesetaraan, terus nggak dukung orang berbagi kasih dan cinta. Padahal kasih dan cinta itu kasih dan cinta itu ya hawa nafsu, gitu ya, bukan kasih dan cinta dalam makna yang sebenarnya, gitu. Terus bilangnya menebarkan kebencian. Jadi kalau misalnya nggak dukung LGBTQ, kita dibilangnya hate speech atau hate spirit kali ya, menebarkan kebencian. Jadi apakah feminisme yang kamu anut itu cuma buat kamu aja, yang lain nggak boleh gitu? Jadi gitu ya. Jadi coba dipikir lagi deh, apalagi kalau buat konten feminis cuma buat bilang gender cuma ada 2. Baca lagi gitu ya, jangan malu-maluin feminis lainnya. Jadi pesimis lah sama masa depan feminis yang cuma samakan jargon aja tapi menindas. Nah, mereka yang nggak mendukung LGBT dibilangnya menindas LGBTQ. Sampai segitunya propaganda mereka ya. Nah ini cerita dari salah satu teman saya, mantan feminis yang alhamdulillah sudah hijrah gitu ya, sudah taubat. Dia juga heran gitu ya, kok feminis malah mendukung hal yang menyimpang agar menjadi rutinitas yang wajar ya. Gitu. Ketika gue mengutarakan tidak setuju terhadap LGBTQ, tapi gue juga menganut paham feminis, banyak yang bilang gue tidak jadi feminis seutuhnya. Lah, bukannya ide feminis itu awalnya hanya perjuangan hak perempuan, bukan merambah keluar dari itu. Nah, ini dia bertanya kritis tuh ya. Jadi teman-teman tolong ketika misalnya membedah atau mengkaji feminis, tolong berusaha untuk kritis gitu ya. Nggak usah ngomong jadi golongan feminis radikal, liberal, dan kawan-kawannya dulu deh.
Ya, ini udah sampai tahap di mana feminis harus interseksionalis seperti tadi yang saya bilang ya. Alasannya mereka mendukung LGBTQ itu karena ya feminis ini interseksionalis, nggak bisa asal comot isu kayak prasmanan. Jadi seperti itu. Ini logical fallacy. Ini satu dari sekian banyak untuk kaum feminis yang menjadikan standar mereka sebuah logical fallacy. Next. Mungkin kapan-kapan bisa diundang ke teman tumbuh ya untuk cerita bagaimana pengalaman hijrahnya ketika menjadi feminis dan ketika sesudah hijrah dari feminisme ya, namanya Mbak Linda, nama aslinya. Kalau di Instagram namanya Heyo, sama seperti di Medium. Nah ini ciri khas feminisme lainnya, mereka tuh selalu menyebut all male feminist atau male oriented ya. Jadi intinya kalau misal ada seorang laki berbicara tentang perempuan gitu ya, mereka langsung sinis tuh, mereka langsung nyinyir gitu. Makanya dia bilang kalau untuk berbicara isu perempuan dalam kacamata feminisme, laki-laki itu hanya supporter bukan speaker. Ya, jadi panggung tetap milik perempuan, ruang tetap milik perempuan, kayak gitu. Nah, mereka sampai segininya loh, gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya laki-laki yang berbicara tentang perempuan nanti jadinya tuh misoginis gitu, membenci perempuan seperti itu. Dan yang bisa mengerti dan memahami perempuan ya perempuan sendiri, laki-laki nggak bisa memahami perempuan. Anggapan mereka seperti itu. Makanya bukan cuma male oriented aja, tapi juga mereka menyalahkan laki-laki gitu ya. Laki-laki sebagai misalnya pelaku kejahatan seksual, lebih banyak laki-laki yang menjadi pelaku kejahatan seksual, pelecehan seksual gitu ya. Terus perempuan diposisikan sebagai orang yang lebih banyak menjadi korban. Padahal kan belum tentu gitu. Ketika misalnya ada data gitu ya, angka disajikan gitu ya, lebih banyak nih korban perempuannya gitu daripada laki-laki loh. Memangnya laki-laki itu apa namanya? Mereka memang mengadu gitu ya, ada tempat untuk mengadu gitu. Sedangkan kemarin ini belum lama ini saya dapat cerita ketika misalnya laki itu jadi korban KDRT, mereka tuh nggak ada tempat mengadu. Kemana mereka harus mengadu? Ketika mereka mengadu, mereka malah dibilang nggak jantan, dibilang lemah, dibilang cengeng, kayak gitu ya, dan sebagainya. Dan apa namanya, feminis sendiri kan selalu menganggap perempuan itu sebagai warga kelas 2. Padahal apa namanya, ketika misalnya laki-laki tidak berpemikiran atau berpandangan demikian gitu ya, jadi otomatis kayak apa ya, imbas dari pemikiran feminis laki-laki itu ya jadinya seperti itu gitu. Ketika misalnya laki-laki menjadi korban KDRT, mereka nggak dipercaya. Jadi gitu, karena ya masyarakat sudah terlanjur menganggap bahwa yang menjadi korban itu kebanyakan adalah perempuan, bukan laki-laki. Jadi begitu. Nah, sedangkan feminisme hadir aja untuk memperjuangkan hak perempuan, gak relatable kalau dibahas sama laki-laki. Jadi kayak gitu. Nah, itu juga namanya ada juga tadi yang misoginis ya, atau emang ayat-ayat atau hadis yang membenci perempuan. Ayat-ayat ini bukan ayat-ayat Al-Quran aja, tapi juga di Bible gitu ya. Pokoknya kalau misalnya di agama lain selain Islam itu ada yang dianggap mendiskriminasi atau membenci perempuan, maka itu disebutnya misoginis. Jadi kayak gitu. Nah ini mereka selalu bilang jangan seksis gitu ya. Kaum feminis mengklaim bahwa tidak ada seksisme terhadap laki-laki karena sikap prasangka dan diskriminasi terhadap laki-laki tidak akan menimbulkan kerugian institusional terhadap mereka. Jadi mereka tuh apa ya, secara tidak langsung diskriminatif juga. Jadi kalau misalnya laki-laki ke perempuan itu mereka anggap seksis, tapi giliran perempuan ke laki-laki itu mereka tidak anggap seksis gitu. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi seperti itu. Itu kan namanya diskriminatif juga gitu. Jadi kan secara langsung itu mempengaruhi apa ya? Bisa mempengaruhi mental laki-laki juga gitu. Jadi alih-alih mereka mendukung korban KDRT laki-laki, tapi sebenarnya mereka juga menekan mentalnya laki-laki gitu ya. Padahal yang namanya kejahatan
yang namanya kejahatan, kriminalitas, pelecehan itu tidak pandang jenis kelamin gitu ya. Laki-laki dan perempuan bisa jadi pelaku, laki-laki dan perempuan bisa jadi korban. Seperti itu. Kalau misalnya kita percaya bahwa atau kita mengamini bahwa korban kejahatan seksual, korban pelecehan itu lebih banyak perempuan gitu ya daripada laki-laki, ya jadi otomatis ya kita mengamini bahwa kebanyakan pelaku kejahatan itu atau pelecehan itu adalah laki-laki gitu ya. Kita mengamini bahwa kejahatan, pelecehan, kriminalitas itu berjenis kelamin, jadi gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Seksis ya. Next. Nah, ini jadi kita harus punya pemahaman yang prinsip ya, pemahaman yang mendasar, fundamental itu kan yang mendasar atau mengakar ya dalam Islam. Jadi memang syariat Islam itu dari awal itu sudah sempurna gitu ya. Kan Allah itu sudah mengatakan ya, telah sempurnakan Islam gitu ya. Agama ini ya. Sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena syariat itu sudah sempurna, maka syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi semua itu dalam Islam ditimbang manfaat mudaratnya gitu ya, baik buruknya. Jadi nggak langsung serampangan gitu aja gitu ya. Semua pasti ditimbang-timbang manfaat dan mudaratnya, baik buruknya. Jadi kayak gitu. Nah, apa yang ada di dalam syariat pasti berisi kemaslahatan. Kayak misalnya laki-laki di dalam salah satu ayat surat An-Nisa yang ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa itu kan mereka menyinggung sebagai ayat misoginis atau membenci perempuan karena di situ mereka menganggap bahwa perempuan posisinya lebih rendah daripada laki-laki di ayat tersebut gitu ya. Padahal nggak sama sekali, Allah tuh nggak pernah menyebut bahwa perempuan itu misalnya dalam hal ketakwaan, keimanan lebih rendah posisinya daripada laki-laki, enggak gitu ya. Bukan itu juga maksud Allah. Jadi maksudnya Allah itu bahwa laki-laki itu menjadi seorang pemimpin, dia bertugas untuk mengayomi, melindungi gitu ya, terus kemudian membimbing istrinya seperti itu. Jadi laki-laki ini punya tanggung jawab selain bertugas mencari nafkah. Jadi seperti itu, membimbing keluarganya gitu ya, bukan membimbing istrinya, mendidik istri dan anak-anaknya. Dan jangan main-main ya, maksudnya ketika Allah itu sudah menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin, maka tanggung jawab yang akan dia pikul itu berat, itu amanah bagaimanapun juga. Dan suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat gitu ya. Allah pasti akan bertanya lebih dulu kepada laki-laki gitu ya, kepada suami, kepada ayah-ayah kita kalau misalnya kita belum nikah gitu, ketika tinggal kamu kemanakan, kamu apakan keluargamu gitu ya, kamu kemanakan mereka, kamu arahkan kemana mereka, jadi seperti itu. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban pertama ya pasti ayah atau suami-suami kita. Nah terus kemudian syariat yang pasti berisi kemaslahatan walaupun belum dipahami secara langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan suatu ayat atau hadis yang dianggap oleh feminis itu misoginis, coba kita cari deh tafsirannya. Apakah benar seperti itu? Terus kemudian selain penafsirannya kita cari sebab-sebab turunnya gitu ya, asbabun nurut atau asbabun nuzulnya. Apakah benar seperti misalnya seperti yang dikatakan oleh feminis gitu ya. Jadi kayak kita cek and recheck langsung penafsirannya gitu ya. Bagaimana kan para ulama juga sudah menafsirkan ya. Jadi sementara yang itu sudah mengatur relasi laki-laki dan perempuan yang pasti bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di bumi ya. Bagaimanapun kan laki-laki dan perempuan juga bertugas sebagai khalifah gitu ya. Jadi masing-masing itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Next. Nah ini menarik ya. Jadi sering kali kalau misalnya feminis Islam itu menyebut Rasulullah dan Ibunda Aisyah itu sebagai seorang feminis.
coba kalau misalnya kita telusuri dari tahun lahirnya feminis kapan gitu ya, tadi kita sudah tahu ya, lahirnya feminis itu pertama kali istilahnya aja muncul tahun 1837 gitu ya, sebelumnya tahun 1792 oleh Mary Wollstonecraft gitu. Sebelumnya belum ada itu lahir feminis gitu ya, karena ya para perempuan barat sendiri masih mendapatkan perlakuan diskriminatif gitu ya, masih ditindas oleh masyarakat barat, yang itu adalah mereka laki-laki gitu ya, para suami dan para ayah mereka. Jadi kayak gitu. Nah, lucu jadinya kalau misalnya Rasulullah dan Ibunda Aisyah yang mereka jauh sekali dari peradaban feminis gitu ya, lantas disebut bagian dari feminis, biasanya disebut-sebut sebagai feminis. Jadi seperti itu. Ini beda 10 abad lebih bahkan ya dengan feminis. Gitu. Bagaimana sesuatu yang lahir beda sangat jauh, lantas dilabeli feminis atau mendukung feminisme. Nah, jadi aneh, lucu. Pernah juga waktu itu saya mengikuti sebuah kursus feminisme. Jadi ada salah satu peserta kursus itu tetap kekeh gitu ya, tetap kekeh walaupun tahun lahirnya beda jauh gitu ya, walaupun nggak nyambung gitu ya, dan walaupun Ibunda Aisyah dan Rasulullah itu tidak menganut paham feminis, tapi tetap dia kekeh melabeli Rasulullah dan Ibunda Aisyah itu sebagai seorang feminis. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut pakar sejarah, merupakan salah satu guru sejarah saya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut feminis ini merupakan anakronisme historis gitu ya, atau penyematan suatu label yang tidak pada tempatnya. Jadi tidak cocokkan dengan zaman tertentu. Gitu. Next. Nah, ini beda feminisme dan Islam. Jadi saya membedakan antara keduanya. Ya, jadi tugas rumah tangga atau domestik itu menurut mereka merupakan penindasan pada perempuan. Sampai sekarang kok mereka masih menyebut tugas domestik pada perempuan itu sebagai suatu penindasan, gitu ya. Walaupun misalnya itu pilihan perempuan sendiri, gitu. Terus kejahatan atau tindak pidana seksual seringkali dilakukan oleh laki-laki dan perempuan jadi korban. Gitu. Meskipun mereka alih-alih mendukung gitu ya, bukan mendukung sih, mengatakan laki-laki juga bisa kok jadi korban pelecehan dan kejahatan seksual, tapi mereka tetap berpihak pada perempuan. Gitu. Apapun yang terjadi. Terus laki-laki dan perempuan harus setara pun. Kayak misalnya Aminah Wadud ya, Aminah Wadud dalam tanda kutip dengan terobosan ya, terobosan dalam tanda kutip ya, bukan terobosan yang dalam konteks positif, itu bahkan menjadi imam sholat, gitu. Padahal kan nggak boleh, yang imam sholat tetap harus laki-laki. Jadi my body is my rights, my body is my authority, mendukung pornografi, ya kalaupun melarang alasannya karena eksploitasi tubuh perempuan, gitu ya, bukan karena dilarang dalam agama gitu, atau bisa merusak kesehatan fisik ya. Terus menyetujui child free, jadi ya terserah perempuan mau child free apa enggak, itu terserah mereka gitu. Dan tadi ya my body is my business, my body is my rights. Kalau dengan Islam kan berbeda. Tugas domestik merupakan yang mengatakan demikian gitu. Dan kalau misalnya mengerjakan tugas rumah tangga, maka suami harus menyediakan khadimat atau asisten rumah tangga ya, atau pembantu rumah tangga. Jadi kayak gitu. Tapi itu semua tergantung kebiasaan di suatu negara tersebut gitu ya. Jadi dikembalikan lagi kepada urus kebiasaan terkait dengan tugas domestik ini. Ada yang ulama yang mengatakan tugas domestik ya tugas keduanya gitu, suami dan istri, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak alergi dengan tugas domestik, dan lucunya ini justru diadopsi oleh feminis gitu ya, sebagai bagian dari feminis, padahal itu bagian dari ajaran Islam gitu. Jadi kalau di dalam istilah Jawanya itu mereka ucak-atik jatuh gitu ya, apa dicocokin gitu ya, seolah-olah itu adalah ajarannya feminis, padahal itu adalah ajaran Islam sebenarnya gitu. Terus
ada hak dan kewajiban gitu ya. Jadi kita nggak bisa nuntut hak tanpa memenuhi kewajiban juga. Gitu. Kemudian tubuh kita itu adalah amanah dari Allah, harus kita jaga sebaik-baiknya, gitu ya. Dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang my body is my rights, my body is my business. Kita tetap terikat syariat. Gitu. Kita tetap terikat aturannya Allah, gitu ya. Kita nggak bisa sesuka hati memperlakukan tubuh kita. Bahkan sampai menzolimi tubuh kita, gitu ya. Yang kayak kasus kemarin itu kan menzolimi namanya. Aborsi ya sampai 7 kali ya, itu namanya menzolimi. Jadi bukan hanya menzolimi di anak bayi-bayi yang dia kandung, tapi juga menzolimi dirinya sendiri, gitu, menzolimi tubuhnya sampai dia melampaui batas. Tapi kemarin itu yang perempuan mau aborsi 7 janin itu bukan muslim ya, dia ternyata Kristen, gitu, orang Toraja kalau nggak salah. Karena di Sulawesi Selatan kan bukan hanya muslim ya, jadi di Toraja kan ada penganut agama lain. Nah, terus kemudian itu kan juga melarang pornografi apapun alasannya, gitu ya, bukan karena alasan eksploitasi. Terus melarang child free juga. Nah, kalau misalnya Islam membolehkan child free, apa yang akan terjadi? Akan terjadi depopulasi. Contohnya sekarang Jepang, Singapura, mereka sekarang sedang mengalami depopulasi, gitu ya. Depopulasi ini pengurangan penduduk akibat jumlah kelahiran yang rendah. Itu Jepang di Singapura, makanya Singapura itu sepi. Kalau misalnya teman-teman ke sana, Jepang juga sepi. Saya ngeliat di itu sih, kalau saya biasanya ngeliat di YouTube ya. Jadi seperti itu perbedaan feminisme dan Islam. Nah, kalau Islam kan LGBT dilarang itu karena melawan fitrah ya, sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Next. Nah, ini tuduhan feminis terhadap Islam. Ya, tadi ya, jadi kitab suci atau sumber syariat itu bias laki-laki. Syariat berlaku terbatas hanya pada zaman Nabi aja, atau relativis ya, istilahnya mereka itu. Nah, itu tadi ya, tafsir atau syariat didominasi oleh ulama laki-laki sehingga bias terhadap perempuan, atau dibilangnya misoginis ya mereka. Terus kemudian syariat membatasi ruang gerak perempuan dengan berbagai aturan rigid atau kaku seperti poligami, menyusui anak, berjilbab. Syariat menginginkan penindasan terhadap perempuan. Syariat harus didekonstruksi gitu ya, dan ditafsir dengan metode feminis. Saya kan ada tafsir feminis, hadis-hadis feminis gitu ya dengan metode mereka sendiri. Nah itu yang tadi ya, taati gatu. Kalau istilah orang Jawa itu. Jadi harus dicocok. Jadi Islam itu harus tunduk kepada feminis, bukan sebaliknya. Jadi kayak. Terus next. Nah, ini meluruskan kesalahpahaman. Jadi Islam ini sejak awal itu sudah menetapkan ya kedudukan yang sama secara prinsip antara laki-laki dan perempuan. Bahkan perempuan mendapatkan hak pendidikan, hak politik, hak ekonomi. Hak politik ini misalnya kayak ada sahabiah ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar, Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, itu bahkan turun ke medan perang gitu ya, itu melindungi Rasulullah dari para musuh gitu ya, kaum kafir Quraisy. Dengan busur panahnya beliau melindungi Rasulullah sampai mendapatkan luka gitu ya, Masya Allah. Itu mendapatkan hak politik. Tapi perempuan di barat ketika pada saat itu, di tahun yang sama ketika Islam itu sudah lahir, ketika sudah memerdekakan perempuan, perempuan di barat itu masih tertindas, masih terzolimi gitu ya, masih terdiskriminasi. Mereka tidak mendapatkan haknya sama sekali gitu. Terus kemudian mereka juga dalam Islam, para muslimah kita itu sudah mendapatkan hak ekonomi, tadi ya sudah diceritakan, hak pendidikan. Jadi ada salah satu muslimah ya, tentunya saya ceritakan habis ini, itu mengajari Ibunda Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Terus jadi kesamaan ini tidak selalu berwujud perlakuan yang sama gitu ya. Ada perlakuan khusus laki-laki dan ada perlakuan khusus perempuan dalam Islam ya. Jadi seperti itu. Jadi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam itu dibedakan gitu ya, dibedakan perlakuan. Jadi mereka tidak mutlak sama. Karena Allah lah yang paling tahu bagaimana
laki-laki dan perempuan itu. Allah lah yang paling paham. Gitu. Jadi makanya Allah itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini perlakuan khusus diberlakukan mengingat dalam beberapa hal ada kekhasan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mungkin dipersamakan. Jadi kayak gitu. Nah, jadi perlakuan yang sama dan berbeda, semuanya itu berdasarkan syariat Islam, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masih salah paham nih terhadap pada salah satu syariat Islam, nah kita cek and recheck dulu, kita klarifikasi dulu, kita telusuri dulu, benar nggak sih pemahaman kita akan syariat Islam itu seperti ini kayak gitu ya. Jadi teman-teman telusuri dulu, kaji dulu. Next. Nah, ini cara saya, bagaimana kalau misalnya kita mengkonter feminisme gitu ya. Nah, ini salah satu cara saya mengkonter feminisme itu yang pertama adalah memperkuat keimanan dan fondasi pemikiran. Gitu. Jadi kita perkuat dulu deh keimanan dan fondasi pemikiran kita gitu ya. Karena memang feminisme ini kan sebuah paham yang halus sekali. Kelihatannya indah gitu ya. Kelihatannya menyenangkan, kelihatannya sesuatu yang positif kayak gitu. Yang kedua mengedukasi bahayanya melalui berbagai seminar dan kajian ya. Kayak seperti ini misalnya ada kajian muslimah ya dari teman tumbuh ya, Masya Allah. Terima kasih sekali gitu ya saya. Baik kecil maupun besar. Yang ketiga, kalau cara saya yang lain adalah menulis dari ilmuwan muslimah. Nanti teman-teman bisa dapat promonya kalau misalnya menuju saya itu bisa dapat gratis ongkir ke Bengkulu. Nanti bisa DM atau WA. Terus kemudian, ini tadi mau saya ceritakan ya. Jadi ada salah satu muslimah yang beliau ini sudah bisa membaca dan menulis gitu ya, namanya Ashifa binti Abdullah al-Quraisyah. Jadi beliau ini merupakan guru tulisnya Ibunda Aisyah dan Asma binti Abu Bakar dan juga para muslimah lain ya di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi sebelum beliau masuk Islam, beliau memang sudah pandai membaca dan menulis. Gitu. Jadi Rasulullah sendiri ketika mengajarkan kaum muslim itu membaca dan menulis, selain meminta pada tawanan perang pada saat itu ya. Jadi kan ada tawanan perang yang memang mereka itu sudah pandai membaca dan menulis ya, tawanan perang. Jadi mereka akan dibebaskan gitu ya oleh Rasulullah asalkan dengan syarat mereka mau mengajari kaum muslim itu baca dan menulis gitu. Nah, salah satu di antara cara lainnya seperti itu ya untuk memberikan pendidikan bagi kaum muslim. Nah, selain dengan Ashifa binti Abdullah ini ya. Terus kemudian para muslimah zaman dulu itu nggak kenal yang namanya feminisme gitu ya. Gitu ya mereka mengenal feminisme. Ternyata setelah saya baca-baca gitu ya, kayak misalnya Sukaita al-Mahamali, Fatimah al-Fihriyah, Maryam al-Aturlabiyah, itu mereka semua mendapatkan hak pendidikan, bahkan mereka itu pendidikannya tinggi gitu ya. Mereka ini, jadi literasinya itu sudah sangat kuat, gitu, Masya Allah pada saat itu, gitu. Nah ini bukti bahwa memang kaum muslimah di bawah peradaban Islam itu mereka merdeka, ya. Mereka mendapatkan hak pendidikan, politik, ekonomi, gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan kedua orang tuanya terlibat dalam pengasuhan, terutama ayah ya, seorang ayah. Jadi kayak misalnya Ibunda Aisyah, terus kemudian Sukaita, terus kemudian Maryam al-Izriyah, Nana Asma'u, Fatimah al-Fihriyah, Rufaidah, semua dekat dengan sosok ayah. Mereka diajari oleh ayah-ayah mereka dan mereka terlibat langsung gitu ya dalam pekerjaan ayah mereka. Rufaidah sendiri itu kan ayahnya seorang fisioterapis ya. Makanya Rufaidah alhamdulillah itu menjadi seorang perawat dalam sejarah peradaban Islam. Nana Asma'u juga yang beliau ilmuwan muslimah dari Afrika, beliau juga sosok yang dekat dengan ayahnya. Jadi selama ayahnya hidup,
ayahnya ini suka membawa si Nana Asmau ini berdakwah keliling kota ya di Nigeria ya, di Afrika sana. Jadi seperti itu, Masya Allah ya. Ini termasuk waktu itu Black Lives Matter. Jadi jauh sebelum Barat itu menggaungkan Black Lives Matter, Islam itu sudah mengangkat derajatnya kaum kulit hitam ya. Jadi jangan dibalik gitu. Kita ini kan kadang-kadang suka dibalik gitu ya, suka terbalik. Next. Bisa pemula Khair Kathira, saya kembalikan lagi kepada Mbak moderator, Mbak siapa tadi namanya saya lupa. Insya Allah Mbak Dinda, oh ya oke Mbak Dinda, saya kembalikan lagi kepada Mbak Dinda ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Sarah atas penyampaian materinya yang luar biasa ya teman-teman. Jadi dapat kita simak sama-sama bahwa ternyata feminisme itu mulai dari sejarah, nilai-nilai ajarannya, paham-pahamnya itu tidak sesuai ataupun bertentangan dengan Islam. Nah, mungkin teman-teman sekalian masih penasaran nih tentang feminisme, ada yang ingin ditanyakan, boleh kita punya waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan boleh lewat kolom chat ataupun mengaktifkan speaker ya teman-teman ya. Mungkin ini Ustazah pertanyaan pertama, izin saya bacakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, mengapa feminisme terbagi dari dalam beberapa aliran? Terus bagaimana teori feminisme bisa kokoh padahal terbagi ke dalam beberapa aliran tersebut? Terima kasih. Mungkin boleh Ustazah langsung dijawab. Oke, bentar ya. Ini saya mau pakai masker dulu. Kalau di Jogja kan masih pakai masker ya. Jadi maksudnya walaupun pandemi udah berkurang sangat jauh, tapi tetap wajib pakai masker kalau di luar. Mohon izin. Jadi apa namanya, pertanyaan dari Ayu ya, Masya Allah. Kenapa feminisme terbagi dari dalam beberapa aliran tadi ya. Jadi sebenarnya awal mulanya itu bentar ya, ini masih azan. Di Jogja azannya lebih cepat ya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pada awal sebelum terbagi ke beberapa aliran, feminis itu aliran yang paling pertama dan paling tertua itu kan feminisme aliran liberal ya. Jadi ya si Mary Wollstonecraft itu ya tokohnya ya, atau Mother of Feminism. Lantas kemudian maksudnya ada tokoh-tokoh baru gitu setelah si eranya Mary Wollstonecraft ini. Kayak misalnya Karl Marx gitu ya, dengan Marxismenya, maka muncullah feminisme Marxis atau feminisme sosialis. Jadi kayak gitu. Terus kemudian feminisme Islam gitu ya, muncul itu waktu itu tokohnya adalah Fatimah Mernissi ya, salah satunya ya. Jadi ketika si feminis liberal ini sudah lahir atau sudah muncul, lalu muncullah aliran-aliran baru dalam feminisme itu gitu ya. Tapi tetap yang menjadi pemicu utamanya itu adalah si feminisme liberal itu tadi, karena dia aliran feminisme yang tertua dalam feminisme, dalam kajian feminis. Jadi kayak gitu. Nah, terus kemudian bagaimana teori feminisme bisa kokoh padahal terbagi ke dalam beberapa aliran? Ya itu tadi ya, karena mereka punya semangat yang sama gitu. Semangat yang sama itu kayak jargonnya itu mereka selalu sebelum ke pemberdayaan perempuan ya, mereka kayak woman liberation, pembebasan perempuan, woman movement atau pergerakan perempuan gitu ya. Jadi semangat mereka itu adalah lawan penindasan gitu.
Jadi seperti itu, karena mereka punya semangat yang sama melawan penindasannya siapa? Waktu itu penindasan masyarakat Barat, yang masyarakat Barat ini menurut mereka itu banyak dikuasai oleh kaum laki-laki, gitu ya. Makanya lahirlah teori patriarki. Patriarki ini kan suatu sistem masyarakat yang dipimpin oleh atau dikuasai oleh laki-laki. Jadi seperti itu Mbak Ayu. Kenapa teori feminisme ini bisa kokoh? Sebenarnya bukan kokoh ya, bertahan ya. Kalau di Belanda bisa bertahan sampai sekarang gitu. Kalau kokoh sih enggak ya. Karena kenapa? Mereka sendiri berbeda pendapat juga kok gitu ya, banyak sekali perbedaannya. Saya misalnya contohnya gini, ketika mereka dihadapkan pada pada contohnya kontes kecantikan gitu ya, kayak Miss Universe gitu ya, atau Miss Misan yang lainnya, pokoknya intinya kontes kecantikan lah gitu ya, kontes kecantikan gitu. Nah, antara feminisme liberal dengan feminisme marxis sosialis, mereka berbeda loh. Feminisme liberal itu mendukung kontes-kontes kecantikan kayak gitu, Miss Misan gitu lah, Miss Universe, Putri Indonesia, Miss Internasional atau apalah gitu ya. Tapi kalau feminis Marxis atau sosialis, mereka nggak mendukung yang kontes-kontes kecantikan kayak gitu. Karena apa? Alasan mereka itu namanya mengeksploitasi tubuh perempuan. Jadi tubuh perempuan itu dieksploitasi oleh kapitalis. Jadi seperti itu. Kalau feminis liberal kan enggak, mereka tetap mendukung gitu ya. Kayak contohnya ada salah satu kalau di Indonesia ini kan yang paling kelihatan sekali adalah feminisme liberal dan feminisme marxis sosialis ya. Dua aliran ini yang ada di Indonesia gitu. Nah, ketika misalnya waktu itu ada kontes kecantikan gitu ya, itu didukung oleh feminisme liberal yang dalam hal ini diwakili oleh jurnal perempuan. Pada waktu itu saya baca tulisan gitu ya, artikel mereka mendukung kontes kecantikan semacam itu gitu. Tapi kalau anggapan feminis marxis sosialis itu kan mereka nggak mendukung gitu sama sekali. Mereka nggak menyetujui adanya kontes-kontes kecantikan semacam itu. Jadi semacamnya itu tuh juga mendiskriminasi perempuan gitu ya. Mendiskriminasi perempuan kayak apa sih? Perempuan tuh dikotak-kotakan. Jadi kayak ada beauty standar yang harus dipenuhi oleh perempuan yang belum tentu itu sanggup dipenuhi oleh perempuan tersebut. Kayak gitu. Jadi semacam itu Mbak Ayu gitu ya. Jadi saya menyebutnya bukan kokoh, tapi kenapa teori feminisme itu bertahan sampai sekarang gitu ya. Jadi seperti itu. Semoga tidak puas ya Mbak Ayu. Mungkin itu jawaban dari Ustazah tadi. Mungkin sekiranya sudah puas ya. Lanjutkan ke pertanyaan kedua, mungkin kita batasi 2 pertanyaan mengingat waktu juga sudah masuk zuhur di beberapa wilayah. Pertanyaan kedua mungkin dari Mbak Safa. Wah, ini banyak ini Ustazah pertanyaannya. Apa nanti boleh menyusul jawabannya bagaimana Ustazah? Bisa kita tampung dulu untuk pertanyaan-pertanyaan lain gitu mungkin. Pertanyaan kedua ini dari Mbak Safa, izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya ingin bertanya, apa sebenarnya yang salah dari keberadaan kaum feminisme dan ide-ide pemikiran feminisme itu sendiri? Kemudian dari yang saya amati, perempuan memang ada baiknya mandiri, khususnya secara finansial ataupun perannya agar dapat memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana menurut Ustazah? Mungkin sekiranya Ustazah pertanyaan kedua, silahkan dijawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Sofa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa sebenarnya yang salah dari keberadaan kaum feminisme dan ide pemikiran feminisme itu sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, mereka ini sekarang gerakannya semakin ekstrim, gitu ya, semakin ekstrim, semakin radikal, dan
parahnya itu mereka memaksa orang lain gitu ya, memaksa masyarakat agar sepaham dengan mereka gitu ya. Padahal mereka sendiri menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi perbedaan pendapat itu aja mereka nggak mau gitu ya. Mereka nggak, jadi kayak kita harus dipaksa sama pendapatnya dengan mereka. Jadi kayak gitu. Ini saya rasakan ya ketika head to head dengan mereka gitu ya, berbicara ya walaupun lewat sosial media gitu, tapi saya selalu dipaksa gitu untuk sama dengan mereka. Jadi kalau misalnya kita nggak sama dengan mereka, mereka pasti menjudge kita macam-macam gitu ya, menilai kita macam-macam. Ya kayak tadi ya, kalau misalnya kita nggak mendukung LGBTQ+, itu mereka akan menjudge kita itu aneh, penebar kebencian, hate speech gitu ya, penebar menebar kata-kata kebencian, hate speech gitu ya. Terus hal lainnya itu adalah mereka mengutak-atik ajaran agama gitu ya, terutama maksudnya di sini syariat Islam gitu. Jadi mereka mengutak-atik syariat Islam, mereka dekonstruksi, lalu mereka bangun sendiri yang metodenya itu nggak kokoh gitu, pakai metode feminis. Jadi seperti itu. Padahal syariat itu sudah pasti ya, sudah sesuatu yang sudah pasti, maksudnya tidak bisa diubah gitu ya, maupun zamannya berubah mau bagaimanapun ya, tetap syariat itu ya seperti itu gitu ya, bukan maksud untuk rigid atau kaku, enggak gitu. Tapi misalnya ya kewajiban berjilbab itu kan perintah dari Allah langsung, bukan perintah dari manusia gitu. Tapi mereka menganggap jilbab itu mendiskriminasi perempuan. Kayak misalnya contoh jadi feminis ini seringkali melancarkan standar ganda ya, standar ganda. Kayak misalnya mereka mengatakan jilbab itu mendiskriminasi perempuan, tapi di sisi lain mereka kayak sosok mendukung perempuan yang terdiskriminasi karena jilbab di India kayak beberapa waktu lalu ya. I stand with you sis gitu ya, kami berdiri bersamamu sis kayak gitu. Padahal mereka sendiri kan nggak suka yang namanya perempuan berjilbab gitu ya, dianggap ya mereka itu ya perempuan berjilbab, apalagi kalau misalnya pakai cadar itu ya itu bukan perempuan yang merdeka namanya, jadi seperti itu. Bahkan ya ini diakui sendiri loh Mbak Sofa ya. Jadi yang tadi saya ceritakan bahwa saya pernah ikut kursus feminis ya, dan itu diisi oleh seorang feminis muslim. Jadi si feminis muslim dalam tanda kutip ya, feminis muslim dan dalam tanda kutip ini mengatakan, dia mengakui bahwa feminis lain ketika memandang beliau ini berjilbab kayak nyinyir gitu. Kok dia feminis tapi kok berjilbab sih gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi apa ya istilahnya, munafik aja gitu kalau misalnya mereka mendukung jilbab kayak gitu ya. Padahal sebenarnya mereka tidak mendukung dan mengatakan jilbab itu mendiskriminasi perempuan. Jadi membatasi pergerakan perempuan. Jadi kayak gitu. Jadi seperti itu gitu. Terus kemudian ini yang saya rasakan di lapangan ya Mbak Sofa ya, ketika berhadapan dengan mereka, ketika ngobrol atau diskusi dengan mereka seperti itu. Terus kemudian jadi konsepnya juga nggak jelas gitu. Ketika misalnya berbicara tentang feminisme muslim itu sendiri, kenapa nggak jelas gitu ya? Yang nggak jelas karena mereka masih mengambil konsep dari barat gitu. Jadi gini, kalau misalnya memang mereka ingin muslimah itu dimuliakan gitu ya udah cukup Islam gitu ya, kita perbaiki perilaku umat Islam gitu ya, bukan mengubah ajarannya gitu ya. Jadi misalnya banyak nih pelecehan atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh umat Islam sendiri, itu kan karena perilakunya, bukan karena ajarannya gitu. Jadi yang harus diubah adalah pemahaman dan perilaku umat Islam.
Jadi bukan ajaran Islam yang harus diubah. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ada pelecehan dan kejahatan seksual gitu ya, atau misalnya apa sih atas nama ayat-ayat Quran lalu menindas perempuan, itu kan kembali lagi kepada pemahaman laki-lakinya gitu ya, perilaku laki-lakinya. Jadi seperti itu. Ya, seenaknya kalau misalnya ada ayat-ayat tentang ya tadi ya, contohnya tentang kepemimpinan gitu ya, arijalul qawwamuna 'alal nisa, itu misalnya digunakan sewenang-wenang oleh laki-laki kayak gitu untuk menindas perempuan, itu nggak bisa kayak gitu ya, karena konteks ayatnya ya itu bukan untuk menindas perempuan gitu, bukan untuk menindas perempuan, enggak gitu ya, tapi untuk melindungi perempuan, membimbingnya, mengayomi, mendidiknya. Jadi seperti itu. Jadi yang harus diperbaiki adalah pemahaman dan perilaku umat Islam, bukan ajaran Islamnya yang didekonstruksi gitu ya, dekonstruksi itu diubah lalu dihancurkan atau diubah lalu dibangun kembali menurut kemauannya mereka. Jadi kayak gitu. Tadi ya. Terus kemudian, ini lumayan panjang juga jawabannya ya, Masya Allah. Ini masih ada waktu kah, panitia? Mbak Dinda? Sampai jam berapa? Mungkin bisa kita tambah sampai Ya. 10 saja. Oh iya baik. Pak, gimana? Sampai 12:10 Ustazah. Oh iya baik. Kemudian kalau secara finansial misalnya dapat memberikan kontribusi, nah Islam ini juga tidak pernah melarang loh perempuan ini berkontribusi dalam masyarakat gitu ya, dalam ranah publik, asalkan perempuan itu tahu kewajibannya sebagai seorang perempuan gitu ya, sebagai seorang muslimah. Kalau misalnya dia sudah menikah, dia sudah tahu bagaimana kewajibannya sebagai seorang istri gitu ya, tidak melalaikan, tidak juga menelantarkan keluarganya kayak gitu. Itu ya syaratnya. Kalau misalnya dia ingin berperan di dalam ranah publik atau ranah masyarakat, ya karena kan ya bukan cuma perempuan aja sih, laki-laki juga ya. Siapapun yang menelantarkan keluarganya, maka dia sudah bertindak atau berbuat zalim. Jadi seperti itu. Kan ada hadisnya. Jadi ditimbang manfaat dan mudaratnya ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya perempuan ini berperan atau muslimah ini berperan dalam masyarakat, dalam ranah publik. It's okay. Islam itu tidak pernah melarang. Toh buktinya banyak kok tadi ya, ilmuwan muslimah yang saya tulis itu mereka berperan kok dalam masyarakat. Jadi gitu ya. Dan kemudian hasil perannya, hasil kontribusi mereka untuk masyarakat itu diakui oleh peradaban barat. Kayak misalnya Maryam Al-Ijliyah, As-Surlabi ya. Jadi nama beliau itu dijadikan sebagai nama salah satu komet itu oleh ilmuwan barat. Masya Allah ya, saking itu besar kontribusi mereka, peran mereka untuk masyarakat ya, bukan hanya masyarakat muslim tapi juga untuk masyarakat barat gitu. Jadi seperti itu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Terus kemudian Nana Asma itu juga beliau seorang multitalenta yang perannya dalam masyarakat Afrika ya, terutama Nigeria itu juga diakui perannya gitu. Jadi ayahnya ini seorang khalifah gitu ya, Masya Allah, dan Nana Asma ini seorang pendidik. Itu juga ada di ilmuwan muslimah yang saya tulis. Jadi gitu, ketika saya menulis ilmuwan muslimah ini, saya kagum gitu ya, maksudnya dengan peran mereka yang luar biasa, kontribusi mereka ya, yang luar biasa, Masya Allah, dan menjadi bukti bahwa Islam ini tidak pernah melarang perempuan untuk berperan dalam masyarakat, dalam ranah publik. Bahkan ketika mereka bekerja gitu ya, perempuan terpaksa harus bekerja gitu, dalam kondisi-kondisi tertentu, insya Allah maka itu akan menjadi sedekah untuk mereka, untuk para perempuan, para muslimah. Insya Allah bernilai sedekah, bernilai pahala, gitu ya, karena mereka telah membantu suaminya, telah membantu keluarganya. Jadi seperti itu. Ya itu tadi ya, asalkan syaratnya
mereka tetap memenuhi kewajiban mereka sebagai muslimah atau sebagai anak atau sebagai istri nantinya kalau sudah menikah. Jadi gitu. Jangan cuma kita menuntut hak untuk mandiri secara finansial, tapi ternyata kewajiban kita tidak kita penuhi. Gitu. Jadi harus ada hak dan kewajiban, ya, Mbak Sofa ya. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan tidak puas. Jadi gitu. Ini langsung aja saya jawab ya Mbak Dinda ya. Boleh, Ustazah. Jadi tidak usah dibacakan lagi. Ini saya sudah baca juga pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putri Prista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya teman yang mendukung LGBT, sekiranya bagaimana cara kita menanggapinya? Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Atau mungkin Usti ya, saya bilang Usti ya. Usti Sofa, Usti Putri, sama tadi Usti Ayu. Karena kalau di Bengkulu kan macam-macam ya, kita bukan orang Jawa aja ya. Kalau kita punya teman yang mendukung LGBT, sekiranya bagaimana cara kita menanggapinya? Nah, ini kajian saya tadi pagi nih. Jadi apa namanya? Jadi tadi pagi itu saya membahas tentang LGBT ya, LGBTQ+ ya. Nah, jadi apa namanya? Untuk cara menanggapinya itu tergantung. Maksudnya dia ini, kalau misalnya teman kita ini mau berubah atau enggak gitu ya, dia mau hijrah atau enggak, mau kembali ke fitrahnya atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya memang dia mau kembali ke fitrahnya gitu ya, mau hijrah, itu ya kita bantu. Kita bantu dia, kita rangkul dia gitu ya, jangan kita jauhi dia. Gitu ya. Asalkan keimanan kita harus kuat dulu Mbak Putri. Karena kalau misalnya keimanan kita nggak kuat, setan itu kan pasti akan menggoda manusia terus kan ya, dari kiri, kanan, depan, belakang ya, dan akan terus menggoda kita. Dan apalagi LGBTQ+ ini perilakunya itu akan menular gitu. Ini saya kata psikiater ya, bukan kata saya ya, kata Dr. Fidiansyah. Memang perilaku mereka bisa menular. Tapi bukan cuma LGBTQ+ aja, tapi perilaku-perilaku buruk lainnya gitu ya. Itu perilaku buruk itu bisa menular. Gitu. Perilaku-perilaku buruk bisa menular ke kita. Makanya kan ada hadisnya ya, teman itu seperti minyak wangi gitu ya. Jadi, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kita yang mau hijrah atau mau kembali ke fitrah gitu ya, kita jangan jauhi, kita rangkul. Terus kita ajak dalam kebaikan, itu kita ajak dalam hal-hal yang positif kayak gitu. Terus kita menjadi pendengar yang baik, karena kadang-kadang mereka cuma ingin didengarkan kok gitu ya, cuma ingin ada tempat curhat gitu ya, ada tempat untuk mencurahkan isi hati mereka, jadi kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak berperilaku seperti itu, saya pernah dapat ceritanya dari Dokter Dewi Inong ya, bagaimana masyarakat kita itu masih saya mungkin masih belum paham ya bagaimana cara memperlakukan LGBTQ+ atau SSE yang sudah hijrah gitu, atau dalam proses hijrah lah misalnya. Jadi ketika ingin sholat ke masjid gitu ya berjamaah, karena ini kan laki-laki ya pasien beliau itu kan sudah hijrah. Lantas ketika sholat, ketika sudah masuk ke dalam shaf itu para laki-laki di sekitarnya itu malah menjauh. Nah, justru dia di sini merasa sedih. Kenapa dok? Gitu kan? Saya sudah sudah hijrah gitu ya, sudah dalam proses hijrah, tapi kenapa mereka menjauh dari saya? Kayak gitu. Biasanya kan kalau mereka hijrah itu kan berproses ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa instan, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi semuanya itu harus bertahap, harus pelan-pelan. Jadi kita juga harus mengajari teman-teman kita yang mau hijrah itu ya udah kamu pelan-pelan aja gitu ya, nggak usah terburu-buru. Jadi seperti itu. Kamu nikmati aja proses hijrahmu gitu. Jadi memang nggak bisa totally langsung blok berubah gitu ya dalam sekejap. Nggak bisa. Bahkan saya pun ketika memakai jilbab itu saya juga berproses gitu ya. Ya awalnya saya pakai jilbab pendek gitu ya.
terus masih pakai celana jeans, terus masih pakai celana denim, pokoknya masih pakai yang ketat-ketat. Itu saya berproses. Gitu ya. Alhamdulillah orang tua saya, ibu terutama ibu ya, itu mendukung gitu ya proses hijrah saya, dan beliau tuh nggak ya mengarahkannya pelan-pelan. Gitu. Jadi kayak misalnya saya tuh masih suka pakai celana dulu ya. Nah ibu saya tuh nggak suka kalau misalnya saya pakai celana. Bu ya kamu kamu pakai gamis gitu ya, jangan pakai celana gitu. Kalau misalnya keluar rumah, kalau masih di rumah sih itu oke, nggak apa-apa kamu pakai celana, ya, celana panjang. Jadi kayak gitu. Ini sudah lewat waktunya, sudah lebih dari 3 menit. Mohon maaf Mbak Dinda. Jadi keasikan menjawab atau bercerita ya. Baik, semoga tidak puas ya Mbak Putri ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah atas penyampaian materinya yang luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman untuk antusiasnya. Alhamdulillah kajian kita berjalan dengan lancar. Mungkin selanjutnya masuk ke sesi dokumentasi, boleh dipandu oleh Mbak Dela, silakan. Teman-teman silakan mengaktifkan kameranya ya. Terima kasih kepada Mbak Dinda, kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk bisa open cam ya teman-teman. Oke, ditunggu 1 menit lagi untuk bisa menghidupkan kameranya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Satu kali lagi ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Baik, terima kasih Ukti Dela. Kembali lagi terima kasih kepada Ustazah atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, dan teman-teman sekalian atas antusiasnya. Mungkin boleh nih kalau teman-teman sekalian punya rangkuman materi kita pada hari ini, mau di-upload di Instagram sebagai bentuk syiar, silahkan. Jangan lupa tag Mbak Ustazah Sarah dan juga teman tubuh Bengkulu, biar ilmu yang kita dapatkan ini bisa disebarluaskan, jadi banyak orang yang mendapatkan ilmu yang sama begitu ya. Mungkin sekian, saya sebagai moderator, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kita tutup terlebih dahulu dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan baik kata-kata maupun perilaku. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, wa iyyakum. Jazakumullah khairan katsiran. Saya izin lihat ya. Ustazah.